Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fatayat dan pemirsa ngaji Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen Hari Raya adalah momen yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Momen yang sangat membahagiakan, momen yang tentunya sangat dinanti-nantikan. Akan tetapi pada saat Hari Raya Idul Fitri tentunya kita tidak hanya boleh berbahagia, tidak hanya bersuka cita, tetapi kita juga harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh melalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada Hari Raya Idul Fitri, yang mana jika kita tahu ini adalah amalan sunnah dan kita niati untuk melakukan kesunahan, tentu ini akan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Sahabat Fatayat dan pemirsa ngaji Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 8 amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah sholat id atau sholat Idul Fitri, yaitu sholat yang harus atau dianjurkan untuk dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, yang mana ini diterangkan juga di dalam kitab Fathul Qorib, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang kedua yaitu mandi. Pada saat Hari Raya Idul Fitri kita disunahkan untuk melakukan mandi, sahabat, dan itu harus kita niati agar kita tidak hanya melakukan mandi kemudian tidak dapat apa-apa. Mandi itu hukumnya sunnah jika kita niati untuk mandi pada Hari Raya Idul Fitri. Doanya sudah bisa, sahabat ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita juga, saat mandi kita dampingi mereka, kita ajarkan niatnya. Nawaitu wusla Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Ajarkan kepada mereka sehingga mereka paham bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah salah satu kesunahan yang dianjurkan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Mandi ini juga dianjurkan untuk wanita, baik mereka haid atau maupun nifas, dan juga dianjurkan untuk mereka yang sedang tidak bisa melakukan sholat id, mungkin karena sebab sakit atau sebab yang lainnya. Yang ketiga adalah menghidupkan malam Hari Raya Idul Fitri dengan beribadah. Jadi pada saat malam Hari Raya Idul Fitri, kita hendaknya tetap kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita isi dengan ibadah-ibadah wajib atau juga ibadah-ibadah sunnah. Sholat-sholat wajib, sholat sunnah maupun dengan berzikir. Karena apa? Karena jika kita menghidupkan malam Hari Raya Idul Fitri dengan beribadah, besok di akhirat kita tidak menjadi orang yang lalai. Kita akan tetap menjadi orang yang selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah memperbanyak membaca takbir. Marilah pada malam Hari Raya Idul Fitri kita basahi mulut kita ini dengan ucapan takbir, mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak hanya kita lakukan di masjid atau musola, tapi bisa juga kita lakukan di rumah sambil mengerjakan aktivitas apapun. Begitu, sahabat. Kemudian yang kelima adalah berbuka. Hendaknya kita melakukan berbuka terlebih dahulu sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Maksudnya berbuka adalah kita makan sesuatu terlebih dahulu atau minum sesuatu. Yang dianjurkan memang kita makan dengan kurma, baik itu secara ganjil 1, 2, 1, 3, 5 dan seterusnya. Tetapi jika kurma tidak ada di rumah, maka bisa kita ganti dengan makanan apa saja yang ada di rumah. Ini berbeda dengan ketika kita akan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha, maka kita disunahkan untuk berpuasa terlebih dahulu dan kita makan setelah pulang dari sholat Idul Adha. Dan jika kita tidak mengerjakan ini, maka hukumnya adalah makruh. Yang keenam adalah kita pergi sholat dengan melalui jalur yang berbeda. Kita usahakan ketika berangkat kita melalui jalur A dan ketika pulang kita melalui jalur B.
Tujuannya apa sahabat? Tujuannya agar kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita bisa saling bermaafan, kita bisa saling tersenyum dengan teman-teman kita. Yang ketujuh adalah kita berhias pada hari raya Idul Fitri. Maksudnya berhias di sini bukan berarti kita kemudian memakai pakaian yang mewah, memakai perhiasan yang banyak, bermake up yang berlebihan, tidak seperti itu sahabat. Tetapi kita dianjurkan untuk membersihkan diri kita dengan mandi, dengan memakai pakaian terbaik yang kita miliki, dengan memakai parfum yang sewajarnya saja, dan juga kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Dan yang terakhir adalah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini sering kita lakukan, tapi belum tentu kita paham atau kita tahu bahwa ini juga merupakan kesunahan yang bisa kita lakukan pada Hari Raya Idul Fitri. Mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini adalah sebuah kesunatan sahabat. Sehingga ketika kita melakukan ini, mari kita niati bahwa kita melakukan kesunahan. Sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Mari kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.